Saya ketua tim pemenangan Pilkada se-Indonesia dari PDI Perjuangan. Mau disamakan sama Jokowi? Dia ketua tim pemenangan Kalau mana? disamakan jelas tidak sama. Bukan. Jokowi sudah pernah jadi presiden. Soal KTP tadi, kita mengajak orang sehingga menjadi memiliki pemikiran bahwa orang yang di luar Jakarta berarti tidak pantas memimpin Jakarta. Sedangkan gubernur-gubernur dari PDIP ada yang bukan KTP-nya di Manado, ada yang bukan KTP-nya di tempat Sulawesi. Tanya lagi dari awal pernyataan Tadi kan Bang saya. Adian kan mengatakan itu. Berapa kali itu mengatakan itu? Ya kan? Mau dipimpin DKI Jakarta ini dengan KTP Jawa Barat. Ya di-endorse oleh Jawa Tengah. Itu kan sudah mengajak opini kepada masyarakat pemilih. Situasi hari ini dibilang Pilkada DKI ini memang beda. Yang dipilih KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse KTP-nya Solo. Itu loh. Iya kan, Ridwan Kamil dan wakilnya kan KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse kan KTP-nya Jawa Tengah untuk memerintah di Jakarta gitu loh. Ya ini juga harusnya berikutnya menjadi evaluasi kita ke depan ya, untuk pemerintah daerah, gubernur dan sebagainya harus ada aturan lebih ketat. Ya itu satu problem. Nah kalau dibilang Jokowi boleh nggak mengendorse, ya boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Problemnya kan adalah bahwa siapa sih yang membuat harga lu? Bukan orang lain, diri lu sendiri yang buat harga lu. Artinya Jokowi sedang memberikan harga buat dirinya. Harga buat dirinya seperti apa sebagai mantan presiden? Ya, penerima endorse. Ada kalau di sosmed bilang just tip, jasa titip. Saya titip ini ya, saya titip ini. Aduh ampun. Sebagai warga negara, kayaknya gimana ya punya mantan presiden seperti ini gitu loh. Memangnya tidak ada persoalan-persoalan besar yang harusnya menjadi perhatian lebih besar buat mantan kepala negara? Kan semua orang punya kapasitas ya. Oke, kapasitas Adian ini segini, tenaganya itu cuma segini. Tapi kapasitas mantan presiden itu tenaganya segini. Dengan kapasitas sebesar ini, jangan ngurus yang ini. Itu loh. Urus persoalan lain, kemanusiaan, kekerasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Harapan saya begitu gitu loh. Ya, tapi kan saya sebagaimana layaknya warga negara yang lain cuma bisa berhenti berharap toh. Faktanya kan tidak seperti itu. Faktanya adalah tenaga seorang mantan presiden dan jaringan luar biasa nasional maupun internasional ternyata dipakai hanya untuk beberapa pilkada, bahkan sampai tingkat kabupaten. Nah, lalu bagaimana? Boleh nggak tuh? Ya boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi Jokowi sudah membuat harganya segitu. Harga dia jadi segitu gitu. Harganya tadi sangat mahal, sangat tinggi, sangat keren segala macam, dia rendahkannya sendiri. Meskipun menurut konstitusi nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Walaupun kalau konteks Prabowo bisa kita perdebatkan secara konstitusional gitu loh. Tapi tadi kekhawatiran dari Bung Ari Junaidi beralasan nggak kalau Pak Jokowi meskipun sudah bukan presiden tapi masih punya kaki tangan di daerah yang kemudian bisa menggerakkan aparat di bawahnya, misalnya seperti itu. Oh, mungkin saja bisa. Tapi apa ya? Begini. Apa bedanya kemudian seorang mantan presiden 2 periode? Kalau kita lihat rekam jejaknya, wali kota 2 periode, mantan gubernur DKI, kemudian mantan presiden 2 periode. Emang gak ada urusan lain tentang bangsa ini yang lebih besar? Ada dong. Banyak dong. Kemiskinan, stunting. Bicaralah tentang itu. Itu loh. Kenapa bicara tentang pilkada kabupaten? Sadar nggak Pak Jokowi? Kamu tuh membuat hargamu tuh menjadi seperti itu. Itu loh. Itu saja sedihnya. Tapi kalau lu tanya, secara konstitusional salah nggak? Ya enggak. Secara undang-undang salah nggak? Ya enggak. Itu loh. Tapi seperti orang bilang begini, nilai lu tergantung lu memilih siapa lawan lu. Itu loh. Kalau kemudian kita mau punya nilai tinggi, lawan kita harus gede, lawan kita harus besar, lawan kita harus kuat. Kita harus masuk pada pertarungan yang besar, pertarungan yang kuat. Nah sebagai mantan presiden 2 periode, kok masuk pertarungan kabupaten gitu loh? Apa saya ini pendukung Jokowi 2012, 2014, 2019? Itu loh. Bahwa kemudian di ujung jalan kita berpisah, itu proses sejarah. Tapi kalau dibilang sebagai warga negara, saya sedih melihat mantan presiden 2 periode kita kemudian berbicara tentang pilkada kabupaten. Apalagi kalau kita periksa DPT-nya. DPT-nya itu yang 500 ribu, 400 ribu gitu loh. Maksudnya apa ya? Ayolah kalian yang sudah bergelar tinggi, punya pengalaman menjabat di posisi yang tinggi segala macam, yuk kita berbicara tentang hal-hal lain yang lebih besar. Yuk kita ikut campur untuk hal-hal lain yang lebih besar. Biarlah rakyat belajar dalam proses ini. Itu ada problem lain di bangsa ini yang belum pernah selesai. Dari dulu pelanggaran HAM-nya belum selesai, stunting terus bertambah, katanya 20% anak Indonesia kelaparan dan sebagainya. Itu gimana? Itu loh. Ayo kita bicara soal itu yuk. Kan level lo sudah nasional nih, sudah mimpin negara nih gitu loh. Oke. Inang Irma mungkin ada komentar soal ini? Ya, tadi Abang Adian bilang kan ya jangan turun kelas. Tapi saya pikir juga bukan hanya Jokowi ya yang ada di dalam pilkada ini. Kan kemarin terakhir ada SBY juga. Lalu juga kalau nggak salah Ibu Mega juga pernah berkampanye sebagai mantan presiden. Jadi kelas itu mungkin tidak dilihat dari
tinggi provinsi atau daerah, tapi itu adalah bagaimana pesta demokrasi ini bisa dijalankan, dan mungkin dalam hal ini juga sudah ada komitmen ya dari Pak Jokowi untuk mendukung karena Kimples ada di situ, dan juga ketika Pak Prabowo menjadi presiden itu merupakan kelanjutan dari apa yang setelah dilakukan oleh Jokowi. Jadi ini juga keberlanjutan dari komitmen sebelum selesai menjabat presiden. Karena menggarisbawahi Pada bukan waktu- Pak Jokowi aja. Tadi Anda sebutkan ada Pak SBY, Ada Pak SBY ada bahkan Bu juga kan, Mega tadi. bantu, iya. Ya, ini loh, aduh. Cari contoh tuh yang apple to apple gitu. Pak SBY itu pemimpin partai. Nah itu dia. Ibu Mega Karena dia pemimpin sebentar. partai. Oh. Artinya dia punya tanggung jawab setelah selesai dia jadi menjabat presiden. Dia punya tanggung jawab sebagai pemimpin partai. Jokowi pemimpin partai mana? Oke, tadi yang dibahas kan Artinya- mantan presidennya. Bukan dong, artinya kita tidak bisa membahas semuanya tentang latar belakang, oke? Tapi kalau kemudian Jokowi memimpin partai dan dia harus memenangkan kader yang dia pimpin, boleh. Dia mimpin partai mana? Ayo dong, Mbak, cari contoh yang apple to apple. Ya memang setara, sejajar gitu loh. Ya. Kalau kemudian dibilang mantan presiden, sama-sama mantan presiden. Tapi Ibu Megawati ketua umum partai, Pak SBY ketua umum partai. Loh, beda. Gini. Dia sedang menjabat, brother. Bisa nggak kita tidak out of context? Gini. Konteks kita, dia sebagai pemimpin, dia sebagai mantan presiden yang tidak memimpin apa-apa. Dia tidak merekomendasikan siapa-siapa. Dengan demikian dia endorsement. Dia mempromosikan produk orang lain. Karena sebagai personal yang tidak memiliki kekuasaan apapun di partai, dia tidak menandatangani surat mandat apapun, surat rekomendasi apapun. Oke, jadi dia apa? Ya endorsement. Dia mempromosikan produk partai lain. Loh, Ibu Megawati mantan presiden, iya tapi ketua umum partai, dia teken tuh semua surat. Pak SBY, iya mantan presiden, tapi ketua umum partai, dia teken tuh semua surat. Kok mau disamain sama Jokowi yang bukan ketua umum siapa-siapa? Enggak, logika berpikir kita bagaimana dalam mencari contoh Ini itu? SBY sudah tidak menjadi ketua umum partai, sebagai Dewan Pembina. AHY yang menjadi ketua umum partai. Tadi konteksnya kita bicara mantan presidennya yang digarisbawahi, iya kan? Kalau soal partai, memang Pak Jokowi tidak memiliki partai, tetapi kan beliau berkomitmen akan selaras dengan Kimples. Kenapa? Karena Presiden Prabowo mengatakan bahwa apa yang dilakukan beliau di pemerintahan 2024 sampai 2029 ini adalah keberlanjutan, Mbak, kesinambungan. tolong, Nah, gini, artinya Mbak, ada Mbak. komitmen bahkan Mbak. sebelum beliau lengser. Mbak Irma yang baik, tolong. Ibu Mega itu diputuskan Kongres. Betul. Oke, Pak SBY diputuskan Kongres. Oke, ayo sejajarkan dong itu sikap putusan Kongres atau pernyataan pribadi. Please dong. Biar debat kita, diskusi kita punya bobot yang baik. Betul. Karena tidak ada partai, jadi jelas bahwa ketika Artinya mantan bahwa presiden pernyataan turun, pribadi kemudian disejajarkan dan keputusan Kongres puluhan ribu orang. saya hanya menyamakan sebagai Hah? mantan Kita presiden coba. ya. Oke, Ya. kita nggak punya dendam, kita nggak punya problem di sini. Kita mau bicara baik-baik, tapi jangan out of context ya. Koridornya ada. Yang kita lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Itu loh. Jangan dong, please. Ayo, pembicaraan kita ini setiap kali ditonton rakyat, kita berharap mampu meningkatkan tingkat kesadaran politik rakyat, pemahaman dia terhadap situasi, jangan manipulatif. Kita buka saja gitu loh. Oke, contohnya apa? Ridwan Kamil KTP-nya Jawa Barat. Wakilnya KTP-nya Jawa Barat. Yang mengendorse KTP-nya Jawa Tengah. Tapi mau memerintah di DKI Jakarta. Lalu nanti orang pakai contoh, DPR RI boleh, beda konteks. Gitu loh, karena dia anggota DPR RI bukan pengelola anggaran. Tidak mengambil kebijakan eksekutor. Nah, apakah warga Jakarta mau dipimpin oleh orang yang berKTP Jawa Barat yang diendorse oleh KTP Jawa Tengah? Kalau mau ya silahkan pilih besok. Kalau menurut saya secara kualitas kewajiban dan tanggung jawab bisa berbeda. Itu pertama. Terus kedua, saya pernah ngobrol sama Ridwan Kamil, pernah. Saya bilang, lu itu mantan gubernur Jawa Barat. Masuk Jakarta. Kalau lu menang di Jakarta, lu itu bakal menjadi pesaing calon presiden 2029. Siap nggak partai pendukungnya untuk mengantisipasi situasi itu kalau ternyata dugaan saya benar atau prediksi saya benar? Kenapa? Kita belajar yuk. Jokowi wali kota Solo masuk Jakarta, gubernur, calon presiden. Oke? Anies gubernur, calon presiden. Kualitas pemilih Solo berbeda dengan Jawa Barat. Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat, mantan wali kota ya, wali kota gubernur Jawa Barat masuk gubernur Jakarta. Oke? Partai-partai pendukung siapkan dia. Apakah ini bagian dari skenario untuk mempersiapkan Ridwan Kamil presiden 2029? Karena power yang dia miliki lebih besar dari yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Bang Adian. Jadi Bang Adian KTP-nya mana? Ini kita bicara masalah endorsement terus bicara tentang KTP. Dapilnya Bogor, dapilnya. KTP-nya kan Bogor. Milih nggak Jakarta? Kalau KTP-nya Bogor, ya kan?
kita jangan ini Pak, Bang Adian. Sorry Bang Adian. Satu persatu. Pertama KTP saya Jakarta, yang dibilang Bang Aiman tadi dapil saya Bogor. Oke, jangan disamakan. Saya ketua tim pemenangan pilkada se-Indonesia dari PD Perjuangan. Mau disamakan sama Jokowi? Dia ketua tim pemenangan Kalau mana? disamakan jelas tidak sama. Bukan. Jokowi sudah pernah jadi presiden. Dia kan? ketua tim Dia pemenangan memimpin negara ini dengan sebagai baik. ketua tim Ya. pemenangan pilkada. Kalau itu ketua Bahkan tim saya bisa pemenangan, berbicara tentang pilkada Aceh, pilkada Sumatera Utara, pilkada Lampung, pilkada Jambi. nah, itu kan Saya tugasnya artinya itu kewenangan yang melekat pada tugas kepartaian saya. tugas kepartaian. Oke, Tapi kan kita Jokowi konteksnya itu ini adalah ketua endorsement. tim siapa? Ya kan? Dukungan, gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Gini, Ya kan? kita mau nyari menang atau mau nyari benar? Loh, kita Kalau mau nyari benar, yuk kita diskusi yang enak. Jangan bandingkan kenapa saya ketua tim pemenangan pilkada perintah partai. Saya bisa bicara tentang pilkada 30 sekian provinsi, 545 pilkada, saya bisa bicara. Kewenangan itu melekat pada saya. Pertanyaan saya, mau kau samakan dengan Jokowi? Jokowi ketua tim pemenang siapa? kita tidak bicara masalah ketika apa Jangan partai dan dong. tim pemenangan di sini, ya kan? Lalu kau mau bandingkan Jokowi itu, kau mau ya, menggiring Jokowi itu menjadi presiden dari partai Anda. Bogor. Ya Kenapa kan? bicara milih Jakarta? Lah, saya ketua tim pemenangan. Terima kasih kalau Loh, Pak Adian. terima kasih. Terima kasih. Lu mau informasi yang menggunakan saya- itu Tapi yang jelas untuk membandingkan Bang Adian, gua dengan Jokowi. Bang Adian, yang jelas ya. Ampun. Dia itu ada Yang presiden penting Republik itu kan Indonesia, mantan presiden Republik Indonesia. Dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan Aiman. hanya partai Anda. Bung Aiman, dicek dulu. Jangan-jangan Pak Jokowi itu mendapat mandat dari PSI untuk menjadi juru bicara. Jangan-jangan. Makanya karena ada orang PSI di sini, kita tolong tanya. Apakah misalnya PSI memberi mandat kepada Pak Jokowi untuk menjadi juru kampanye setidaknya di Jakarta maupun di Jawa Tengah? Jangan-jangan ada loh. Maksudnya gimana jadi Pak Jokowi dengan PSI? Tadi kan disebutkan Iya, karena iya. anaknya di ketua Kata ini PSI. persoalan Itu nggak ada kaitannya dengan partai PSI. Adian kan mengatakan saya punya tanggung jawab politik Iya. karena saya ketua pemenangan seluruh Indonesia. Ya. Sementara Jokowi untuk sementara kita mengatakan dia dapat apa, mandat dari mana, kok bisa bolak-balik? Jangan-jangan ada mandat dari PSI, itu maksud saya. Nah, itu dia. Maka PSI mungkin perlu kita tanya, apakah Kaisang anaknya Pak Jokowi itu memberi mandat kepada bapaknya untuk menjadi juru bicara setidaknya di Jakarta maupun di Jawa Tengah? Nah, ini ada orang PSI-nya, itu maksud saya. Silakan Lina. Gini, tidak mungkin lah ada mandat seperti itu Bang Rey. Karena kan PSI kan partai yang kecil, masih baru toge, ke Senayan aja nggak masuk kok. Begini, yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa ini kan kita bicara dalam kerangka pilkada yang semua ada aturannya. Apabila Bawaslu mengizinkan, tadi yang dikatakan oleh Abang Adian, kenapa bisa KTP di Jawa Barat? Itu kan artinya aturan dari KPU dan Bawaslu yang mengawasi mengiyakan. Ada yang mungkin bisa diperbaiki. Bukan. Makanya saya bilang ini peristiwa perlu menjadi evaluasi Yes. kita. Itu bahwa kan- kemudian gini, bahwa kemudian secara regulasi tidak salah, ya. Jadi itu bukan KPU, itu undang-undang membolehkan. Itu. Undang-undang membolehkan Ya, dan tidak Bawaslu salah. juga sudah mengatakan bahwa tidak masalah. Ya tidak salah secara undang-undang, tapi kemudian kita tanyalah pada warga Jakarta. Halo warga Jakarta yang besok memilih. Yang Anda pilih itu dua-dua KTP-nya bukan Jakarta. Secara regulasi tidak salah, tapi kalian mau yang mengendorse dua calon yang bukan warga Jakarta ini KTP-nya Jawa Tengah. Kalian mau? Kalau mau silakan pilih. Kan rakyat juga perlu tahu toh. Saya kan dari tadi mengatakan secara regulasi tidak salah. Gini Bang Adian, kalau Itu. kita bicara dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan memang diperbolehkan yang dari Maluku untuk menjadi gubernur di Manado, yang dari Jakarta, KTP Jakarta untuk menjadi ada yang menjadi pemimpin di Minahasa KTP-nya. Mbak Irma tolong. Tapi artinya Kebangsaan itu tidak KTP ya. Kebangsaan Bukan. itu begini. Begini. Orang Papua boleh Teritorial tidak. Indonesia ini Etnis kan- itu boleh tidak menjadi pemimpin di Sumatera Utara, boleh. betul. Ya, secara etis boleh. Itulah kebangsaan kita. Lalu masalahnya Tapi kalau tapi kemudian secara regulasi diperbolehkan, serahkan pada pemilih. Mereka harus tahu bahwa yang mereka pilih itu secara kependudukan Jawa Barat. Oke, pertanggung jawabnya sebagai penduduk mana ketika dia dipilih? Boleh nggak? Jawa Barat atau Jakarta, karena dia akan mengelola 90 triliun APBD Jakarta. Kalau warga Jakarta mempercayakan pengelolaan 90 triliun itu pada yang berKTP di luar Jakarta, ya silahkan. Kenapa? Karena regulasi tidak salah. sebetulnya masalah kompetensi Tapi jangan sebentar Mbak dikaitkan. Irma. Gini, Tapi gini, kalau saya- kemudian orang Papua menjadi gubernur Sumatera, boleh. Secara etnis boleh. Nggak ada, no problem buat saya. Kalau saya sih itu lebih suka bicara soal- Makanya saya tidak bicara etnisnya Ridwan Kamil. Enggak. Iya, KTP. Itu loh. Tadi kan Abang bicara KTP. Kita bisa bicara soal kompetensi atau goal atau Setuju. apapun aturan yang sudah diperbolehkan, disetujui oleh anggota DPR, undang-undang yang sudah jadi. Apabila ada yang tidak serak di hatinya Bang Adian, bukan berarti bahwa itu salah. Itu kan nomor satu itu. Nomor dua soal KTP tadi.
kita mengajak orang sehingga menjadi memiliki pemikiran bahwa orang yang di luar Jakarta berarti tidak pantas memimpin Jakarta. Sedangkan gubernur-gubernur dari PDIP ada yang bukan KTP-nya di Manado, ada yang bukan KTP-nya di tempat Sulawesi. Makanya Mbakku yang terhormat, saya bilang ini menjadi evaluasi kita untuk kemudian kembali mengevaluasi bagus nggak ya undang-undangnya, turunannya dan sebagainya. Tapi kalau Mbak bilang apakah saya pernah katakan salah? Tidak. Saya dari tadi kata secara regulasi nggak salah. Kalau menurut saya, setiap peristiwa itu kan ilmu buat kita toh. Betul tidak? Ini peristiwa harus jadi ilmu baru buat saya, buat warga, buat masyarakat. Ayo kita periksa dampak baik dan buruk dan sebagainya. Tapi bahwa hari ini undang-undang membolehkan itu secara regulasi tidak salah. Siapa yang bilang salah? Dari tadi saya bilang tidak salah secara regulasi. Abang kan anggota DPR ya kan, banyak yang bisa dimonitor lalu dievaluasi dan diperbaiki. Mungkin itu juga salah satu tugas besar DPR ya, untuk memonitor dan mengevaluasi undang-undang yang mungkin dianggap harus diperbaiki. Kan selama ini kita tidak melihat adanya reformasi atau perubahan. Ketika hal itu diperbolehkan, ya sudah, jangan dibahas. Jangan bilang jangan pilih orang yang KTP Bandung. Yang bilang jangan pilih itu siapa, Mbak? Coba kita putar lagi dari awal pernyataan Tadi kan Bang saya. Ardian kan mengatakan itu. Berapa kali itu mengatakan itu? Ya kan? Mau dipimpin DKI Jakarta ini dengan KTP Jawa Barat. Ya, diendorse oleh Jawa Tengah. Itu kan sudah mengajak opini kepada masyarakat pemilih buat besok. Ini. Ini kan satu ke arah situ dong.